Assalamualaikum Bu Fauzana. Waalaikumsalam, Bu Iren. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Iren gimana Sehat. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Turut berduka ya Bu saya atas meninggalnya saudaranya Ibu. Ya, terima kasih Bu Iren. Semoga tetap semangat ya. Gimana di sekolah Bu? Ya, Lagi kegiatan apa? kita habis melaksanakan asesmen akhir semester nih Bu Iren. Tadi hari Hmm, pertama dengan bidang studi agama dan pendidikan Pancasila. iya. Alhamdulillah lancar tadi anak-anak sukses melaksanakan asesmennya. Mm-mm. Alhamdulillah sama di sekolah saya juga nih baru hari pertama ya. Oke Bu Fauzana, hari ini kita mau bahas apa nih? Iya, aku pengen ngobrol sedikit nih dengan Bu Iren nih. Hmm, Ada sedikit apa ya bisa dikatakan unek-unek kali ya yang ada di pikiranku nih yang butuh seseorang buat cerita. Kebetulan aku ingatnya Bu Tuh, Bu. Iren nih. Ya udah, telepon Bu Iren deh. Ini Bu Oke. Iren. Mm-mm. Kenapa? Di kelasku ini sebenarnya sih tidak banyak ya, hanya satu orang saja, tapi cukup mengganjal sih di pikiran. Ada anakku yang susah sekali mengerjakan PR, Bu Iren, yang Hmm, jarang sekali mengerjakan PR. kira-kira kenapa tuh Bu anaknya? Bu Kalau Fauzana sudah pernah bertanya, kenapa? Bu Fauzana sudah pernah bertanya kepada anaknya kenapa dia tidak mengerjakan Iya, PR? saya sempat bertanya kepada anak ini kenapa tidak mengerjakan PR. Terus dengan nyantainya tuh Bu Iren mengatakan, eh, ya Bu, maaf Bu, lupa. Maaf Bu, ketiduran. Maaf Bu, saya capek. Dengan nyantainya ngomong kayak gitu, Bu Iren. Saya jadinya gregetan juga ya, bingung juga, gregetan juga ngeliat siswa ini gitu, Bu Iren. Hmm. Apakah hanya di mata pelajaran Ibu saja atau terjadi di mata pelajaran yang lain? Kayaknya di mata pelajaran lain juga, saya sempat nanya juga kan dengan teman-teman yang kebetulan kita kalau di SD itu kan ada guru bidang studi ya, Bu Iren ya. Ada Ya. kebetulan agamanya non-muslim, jadi saya sempat nanya juga ke guru agama Kristen, kemudian ke guru bahasa Inggris, PJOK, dan ternyata kasusnya sama, anak ini jarang mengerjakan PR. Iya. Saya juga sudah sempat memanggil orang tua murid karena saya bikin kesepakatan dengan anak-anak 3 kali tidak mengerjakan PR, orang tuanya saya panggil. Saya komunikasi dengan Hmm. orang tua, mencari tahu kenapa nih anak ini tidak mengerjakan PR. Kemarin di awal-awal bulan-bulan Agustus saya sempat memanggil orang tua murid dari anak ini, kenapa tidak mengerjakan PR. Alasannya itu ya se, uh, jadi Bu Iren, latar belakang anak ini memang termasuk anak yang tidak mampu. Oh gitu ya. Ya, jadi yang bekerja di rumah itu dua-duanya nih orang tuanya bekerja, ibu dan ayahnya. Berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam. Jadi anak ini sepertinya tidak ada pengawasan dari rumah, Bu Iren. Sehingga Oh, anak nggak ada yang kontrol. mengingatkan ya gitu ya Bu? Iya, Tidak ada yang mengingatkan di rumah. iya betul. Jadi anak ini kayak lost control gitu, tidak ada yang mengontrol sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan PR atau mengurus diri dia sendiri pun mungkin saya lihat kurang gitu. Dilihat dari penampilan anak ini. Oh gitu ya. Iya betul-betul. Kalau Ibu sendiri sudah pernah ngobrol dengan orang tuanya atau apa namanya dengan kondisi latar belakang murid Ibu yang seperti itu, apa saja yang pernah Ibu Fauzana lakukan untuk mengatasi anak ini tuh agar ngerjain PR gitu? Iya, tadi sudah yang saya katakan yang pertama itu saya sudah melakukan pemanggilan dengan orang tua murid anak ini. Hmm. Saya ngasih motivasi, memberikan masukan, memberikan arahan, bagaimana kita selayaknya orang tua itu harus membimbing anak-anak belajar di rumah. Saya katakan bahwa tugas saya di sekolah membimbing anak di sekolah. Ibu tolong bantu di rumah dengan cara mungkin bisa dengan cara membimbing anak dalam mengerjakan PR, belajar Ya. di rumah, sehingga anak tidak dilepas begitu saja. Karena ini tidak hanya tanggung jawab orang tua ya, Bu Ira ya. Tidak Iya hanya betul. tanggung jawab guru saja, tapi tanggung Iya. jawab
guru dan orang tua murid. Guru dengan orang tua itu harus kolaborasi. Tetapi setelah pemanggilan orang tua murid ini tidak ada perubahan yang signifikan, Bu Iren, masih dengan kondisi yang sama. Murid ini tetap tidak mengerjakan PR. Ditanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kebetulan anaknya laki-laki ya, Bu Iren ya. Rapel, namanya itu Rapel. Rapel, kenapa kamu masih tidak mengerjakan PR? Orang tua kamu udah ibu panggil ke sekolah. Ya Bu, maaf Bu, lupa Bu. Anaknya nice sih, nice, tidak dikategorikan bandel atau gimana gitu kan. Maaf Bu, saya lupa Bu, ngantuk Bu semalam gitu. Kemudian karena saya lihat tidak ada pendekatan tidak ada perubahan setelah memanggil orang tua, saya lakukan pendekatan nih dengan anak ini. Kalau dalam proses pembelajaran itu saya bimbing nih anak ini, Bu Iren. Kadang saya ke mejanya, saya lihat hasil pekerjaan anak ini. Kamu udah selesai nomor berapa? Kamu tidak mengertinya nomor berapa? Coba sini Ibu ajarin. Sampai saya membimbing seperti itu. Karena saya takutnya dia tidak mengerjakan PR karena dia tidak paham dengan pembelajaran yang saya berikan. Tapi sebenarnya anak ini termasuk anak yang bisa, yang mampu. Kalau diberi tugas itu nilai 7 itu bisa, 6, 7, not bad lah, bisa dia mengerjakan tugas yang saya berikan. Cuma saya lihat nih anak ini kurang termotivasi dari dalam, Bu Iren. Motivasi intrinsik anak ini kurang. Ya, mungkin karena latar belakang keluarga itu ya. Nah, berarti muridnya Bu Fauzana ini sebetulnya bukan murid yang berkebutuhan khusus ya, jadi tidak ada hambatan belajar seharusnya ya. Iya, tidak. Kira-kira kalau menurut Bu Fauzana sendiri, kenapa ya anaknya ini belum mau tergerak hatinya untuk belajar, untuk mengerjakan PR? Apakah ada hambatan lain yang Bu Fauzana temukan? Karena sebelumnya kan Bu Fauzana sudah melakukan panggilan orang tua, kemudian pendekatan juga sudah dilakukan ya. Tapi kira-kira ada hambatan lain nggak, Bu? Mungkin kalau ini mungkin ya Bu Iren ya, setelah saya amati nih, apa mungkin saya pendekatannya kurang terlalu eksklusif atau internal kali ya Bu Iren ya. Apa seperti itu? Karena ya seperti yang kita ketahui ya Bu Iren ya, kita memang lagi banyak bisa dikatakan kegiatan ya. Selain kita mengajar di kelas, kita juga harus seperti sekarang ini kita sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Kemudian kebetulan sekolah saya itu juga adalah sekolah penggerak tahap 1 Bu Iren. Jadi memang banyak kegiatan yang harus kita laksanakan. Ada juga beberapa event-event tertentu tuh. Kemarin juga ada sempat kedatangan tamu dari luar provinsi yang studi banding ke sekolah kita. Mungkin nih Bu Iren nih, saya kurang lebih intensif ke anak ini kali Bu Iren. Sehingga dia tidak ada motivasi dari dalam diri dia itu untuk mengerjakan PR. Ya katakanlah mungkin sesampai di rumah tidak ada orang yang mengontrol pekerjaan anak ini, tidak ada yang memotivasi anak ini, tidak ada yang bertanya, kamu tadi belajar apa dengan Bu Fauzana, kamu dapat nilai berapa tadi. Mungkin tidak ada yang aware terhadap ini sehingga mungkin dia tidak ada motivasi untuk belajar Bu Iren. Iya. Akhirnya berulang kembali ya, dia nggak mau. Jadi mungkin ya saya harus punya trik khusus kayaknya Bu Iren nih terhadap siswa saya ini. Ya. Nah kalau sejauh ini Bu Fauzana sudah punya rencana mau menangani murid tadi siapa, Rafael ya? Rafael, iya benar. Kira-kira mau strategi apa nih yang mau diterapkan lagi? Pendekatan yang lebih instan yang Ibu maksudkan tadi itu seharusnya dilakukannya itu seperti apa? Di sela-sela kesibukan Ibu tuh. Mungkin ini ya Bu Iren ya, satu mungkin saya memang harus lebih intensif lagi nih ke anak ini dalam proses pembelajaran di kelas. Saya memang harus fokus dalam pembelajaran di kelas gitu. Mungkin nanti kalau kita sudah selesai ngajar bisa kita sambil dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. Satu, yang kedua mungkin salah satunya saya juga bikin rancangan agenda khusus kali ya Bu Iren ya buat siswa saya ini. Saya baru kepikiran juga nih Bu Iren nih membuat agenda khusus untuk anak ini
buku dalam bentuk buku agenda gitu. Saya akan mencatat nih berapa kali anak ini mengerjakan PR dan berapa kali anak ini tidak mengerjakan PR. Setiap anak ini mengerjakan PR, mungkin nanti akan saya checklist nih Bu Iren nih, saya checklist dengan kasih tanda betul. Dan setiap anak ini tidak mengerjakan PR, mungkin saya akan beri tanda silang pada agenda yang khusus buat anak ini. Kemudian mungkin akan saya lihatkan ke anak ini nanti Bu Iren. Nih coba lihat, kamu berapa kali mengerjakan PR, kamu berapa kali tidak mengerjakan PR. Ayo Rapel, jangan sampai silangnya lebih banyak daripada tanda betulnya. Kan belajar mengerjakan PR itu juga nanti buat kamu, apalagi sekarang kan ini anak kelas 6 ya Bu Iren ya, saya kebetulan megang yang nilainya juga sangat besar, signifikan untuk nilai kelulusan untuk mendapatkan SMP yang berkualitas ya Bu Iren ya, walaupun sekarang domisili telah berpengaruh. Mungkin itu Bu Iren, saya akan membuat agenda khusus nih buat anak saya yang satu ini. Iya, berarti Bu Fauzana nanti mau buat semacam jadwal pembinaan dan pengecekan tugas-tugasnya Rapel ya, kemudian dicatat ya. Melakukan pencatatan ya biar terlihat juga betul. Bagus tuh Bu idenya. Biar ibu juga bisa menyampaikan ke orang tuanya ya untuk sebagai refleksi mungkin ya, sama-sama refleksi antara guru dan orang tua ya. Nah, kalau menurut Bu Fauzana, menurut saya kan ini rencananya sudah bagus tuh, lumayan kita bayangkan hal ini akan berhasil gitu. Tapi kalau menurut Bu Fauzana sendiri, kira-kira Bu Fauzana itu punya target apa sih dari rencana yang Bu Fauzana mau lakukan? Nah, keberhasilan yang ingin dicapai itu sejauh mana gitu pada anak murid yang tadi? Kalau target saya sih mungkin nggak muluk-muluk dulu ya Bu Iren ya, untuk tahap awal ini saya nggak muluk-muluk dulu. Dalam 1 minggu itu nih Bu Iren nih, bisa anak ini mengerjakan PR hanya 1 kali loh Bu Iren, 1 kali. Dan saya juga nggak bisa fokus ke anak ini kan, ada 31 anak yang harus saya awasi juga, saya nggak mungkin fokus ke 1 anak ini. Mungkin untuk setelah saya mencoba rencana yang akan saya terapkan ini, mungkin nanti saya berharap Rapel ini dalam 5 hari kita hari belajar efektif, mungkin kalau bisa 3 hari dia sudah mengerjakan PR, atau lebih bagus lagi nanti bisa 4 hari lengkap mengerjakan PR. Bolehlah 1 hari mungkin dia lost control tidak mengerjakan PR. Ya syukur-syukur saya berharap Bu Iren setiap ada PR yang saya berikan, anak ini mengerjakan PR. Seperti itu Bu Iren, sehingga semoga terlihat nanti signifikan perubahan dari Rapel ini. Iya, amin ya Bu. Nah, ya kalau menurut Bu Fauzana sendiri, kira-kira apakah rencana Bu Fauzana ini bisa Bu Fauzana lakukan sendiri, ataukah kan kalau gangguan dan hambatan itu pasti ada saja ya Bu yang terjadi gitu, karena fluktuatifnya semangat kita, mungkin murid kita juga begitu gitu. Nah, kira-kira Bu Fauzana butuh dukungan siapa agar rencana Bu Fauzana ini bisa terlaksana dengan mencapai harapan yang terbaik gitu? Iya, mungkin saya butuh dukungan guru-guru yang juga mengajar Rapel ini Bu Iren, seperti yang dari awal saya katakan bahwa dia juga kan nanti ada guru bidang studi bahasa Inggris, agama Kristen, juga olahraga. Saya akan kolaborasi dengan teman-teman ini menanyakan bagaimana, apakah sudah ada perubahan dari Rapel yang tadinya jarang mengerjakan PR menjadi sudah sering mengerjakan PR. Saya akan coba nanti sharing juga dengan teman-teman yang bidang studi yang sempat mengajar Rapel ini Bu Iren, mungkin seperti itu. Oke, itu bagus Bu, betul ya. Jadi jangan sampai nanti Rapel berubah hanya pada saat pelajarannya Ibu saja ya. Kita berharapnya continue ya Bu Iren ya, sudah menjadi motivasi intrinsik lah, apapun yang terjadi tetap mengerjakan PR gitu ya. Ya, jadi semoga Bu Fauzana bisa berkolaborasi ya dengan teman-teman guru mata pelajaran kelas 6-nya ya. Iya Bu Iren. Bu Fauzana, kira-kira kapan nih saya ingin tahu kabar dari rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ini?
Insya Allah nih secepatnya akan saya coba laksanakan. Kalau bisa besok nih Bu Iren nih saya langsung bikin agenda, bikin kolom-kolom penanggalan nanti di checklist. Kalau misalkan nanti ada kendala lagi nih boleh ya saya telepon Bu Iren lagi ya. Kita komunikasi lagi nih, dari komunikasi Bu Iren saya jadinya dapat ide yang tadinya saya nggak kepikiran nih Bu Iren nih. Setelah ngobrol dengan Bu Iren kepikiran dapat ide yang dari hasil pembicaraan kita ini ya. Nanti bagaimana kelanjutannya, nanti saya hubungi lagi Bu Iren. Kita ngobrol lagi nih, Bu Iren. Siap, saya menunggu kabar dari Ibu karena saya juga jujur ingin tahu ya apakah rencana Ibu itu betul-betul sukses. Bisa jadi nanti jadi pengalaman untuk saya gitu karena seringkali saya juga menemukan anak-anak yang seperti itu. Oke. Iya. Bu Fauzana. Iya Bu Iren, makasih banyak nih ya. Kayaknya sudah untuk saat ini mungkin hanya itu Bu Iren. Nanti selanjutnya bisa komunikasi lagi dengan Bu Iren. Saya mengucapkan terima kasih nih Bu Iren atas kesediaannya kisah saya. Ya, dari cerita kita saya dapat sesuatu nih yang akan saya laksanakan nantinya. Terima kasih ya Bu Iren ya. Semangat ya Bu Fauzana. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.